Ku kagum hormat akan Kau. Ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Kau. Ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita mau sama-sama untuk berdiri. Ku kagum hormat akan Kau, dan ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Kau. Ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semuanya. Shalom, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Apa kabar? Pasti luar biasa. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan di ibadah pemuda dan remaja hari ini. Walaupun kita masih di rumah aja, tapi nggak memutuskan semangat kita yang membara-bara untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mau kita muliakan, kita puji seumur hidup kita. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur,
saat ini aku mau mengajak teman-teman untuk sama-sama menghadap Tuhan. Kita mau mengakui semua dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang Tuhan gak senang, Tuhan gak suka sama semua perbuatan kita yang mencela. Aku mau mengajak teman-teman untuk berdoa, mengakui semua kesalahan kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, inilah kami anak-Mu. Kami memohon ampun ya Bapa untuk setiap kesalahan kami, untuk setiap dosa kami, baik tingkah laku, perkataan, bahkan pola pikir kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang seturut dengan kehendak Bapa. Amin. Aku mau mengajak teman-teman untuk mengangkat satu pujian, Tuhan kami berlumuran dosa. Teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan dari Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita nggak boleh menyerah, kita akan memperoleh kekuatan kita hanya dari Tuhan. Saat ini kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Kita mau minta pimpinan Roh Kudus untuk menjauhkan semua pikiran-pikiran duniawi yang lagi kita pikirin dan hanya fokus pada firman Tuhan dan pada Tuhan. Pusatkan pikiran kita, hati kita hanya kepada Tuhan. Dan semoga firman Tuhan ini dapat menjadi rema yang bagus banget untuk kita menjalani hari-hari kita. Kita mau angkat satu pujian, satu hal yang kurindu.
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Maha Hadir, kembali kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya di tengah persekutuan kami pada hari ini, Komisi Remaja dan Pemuda yang boleh beribadah kepadamu di hari Minggu ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, bersabdalah Engkau ya Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, curahkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh semakin mengenal kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita pada hari ini, membuka ayat bacaan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 69. Dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 69. Demikian firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu yang mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu inilah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami pergi? Perkataanmu ini adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi teman-teman sekalian, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman dari Komisi Remaja. Perkenalkan, saya Johanna Silalahi, mahasiswi praktik yang ditugaskan untuk mengikuti Kolegium Pastorale di GKJ Ebenezer. Teman-teman sekalian, jika kita membaca Injil Yohanes ini sangat kental dengan dua penekanan yang hendak digambarkan dalam kitab ini. Yang pertama, gambaran tentang Yesus. Yesus menurut Injil Yohanes adalah sungguh-sungguh manusia dan juga sungguh-sungguh Allah. Hal itu bisa kita lihat dari gelar-gelar yang akan diberikan di dalam kitab ini, seperti Yesus adalah terang dunia, Yesus adalah roti, dan banyak keterangan lainnya. Selain itu, Yesus juga ditekankan sebagai yang ilahi, seperti apa yang sudah kita baca sebelumnya. Maka
Yesus tidak takut terhadap penderitaan dan salib. Bahkan bagi dia, penderitaan dan salib itu adalah sebuah kemuliaan. Salib adalah tahta yang di atasnya Raja memerintah. Dalam Injil Yohanes ini, Yesus memang sering mengatakan, "Aku adalah." Seperti kita bisa melihat, "Aku adalah roti hidup. Aku roti hidup yang turun dari sorga." Mengapa harus roti? Karena pada masa itu, roti adalah makanan untuk hidup bagi orang-orang Yahudi, makanan pokok. Yesus memang sering mengutarakan hal-hal seperti ini. Misalnya lagi, Yesus pernah mengatakan, "Akulah terang dunia" di Yohanes pasal 8. Sama seperti roti, terang adalah sebuah unsur yang sangat penting bagi kehidupan. Dengan mengungkapkan dirinya sebagai terang dunia, sebagai roti yang hidup, Yesus hendak menyatakan bahwa Ia datang ke dunia untuk membawa kehidupan. Kehidupan yang tentunya sudah akan diselamatkan olehnya. Bila kita melihat pasal 10, Yesus juga pernah berkata, "Akulah pintu bagi domba-domba itu." Pintu yang dimaksud adalah melaluinya gembala masuk, maka mereka yang tidak masuk melalui pintu, mereka bukanlah gembala-gembala yang benar. Dan satu lagi, ketika ada pintu, para domba-domba bisa masuk bertemu dengan gembalanya. Menarik teman-teman jika kita melihat banyak pengertian "aku adalah" dari Yesus. Itu adalah sebuah pengantar bahwa luar biasanya penekanan di Injil Yohanes terhadap keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus. Tapi di sini kita akan melihat bagaimana ternyata murid-murid pun bisa meragu akan keilahian Yesus. Teman-teman sekalian, keraguan-raguan itu adalah hal yang sering kita alami. Begitu juga di kitab ini, para murid pun pernah meragu. Ketika mereka mendengar perkataan Yesus di rumah ibadat, mereka mulai kebingungan, mulai goyah. Maka itu Yesus tadi bertanya, "Apakah perkataanku menggoyahkan imanmu?" Di sini kita lihat bersama-sama sebenarnya apa omongan atau apa perkataan yang sedang Yesus katakan. Pertama, Yesus meminta kita untuk menyatu dengannya. Yesus meminta kita menyatu dengannya. Dari mana kita bisa melihat itu, teman-teman? Kita bisa melihat dari ayat 56. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Teman-teman, pada saat Yesus berkata demikian, memang perjamuan bersama murid-murid sebelum disalib itu belum ada. Jadi memang kejadian ini sebelum kejadian Yesus ditangkap, mati, disalibkan. Sehingga memang murid-murid pasti akan ragu sebenarnya, karena dia belum bisa melihat kejadian itu. Namun sesungguhnya kita bisa melihat di luar kejadian penyaliban belum terjadi, bahwa daging dan darah di dalam kitab, di dalam Injil mengarah pada makanan bagi jiwa manusia. Jadi setiap orang percaya menerima kehidupan ilahi ini karena persatuan dirinya dengan Kristus, telah menyatu dengan Kristus.
Dan lagi pula bila mereka masih ragu bahwa mereka akan makan daging dan minum darah Yesus, mereka harusnya sadar bahwa hidup kita ini pun sudah diperoleh dari Kristus. Tapi mereka ragu. Inilah yang pertama yang Yesus ajak kepada murid-murid. Hidup bersatu dengannya. Teman-teman, darah dan daging itu melambangkan bagaimana kita menyatu dengannya. Bagaimana kita bisa menghayati kehidupan Yesus yang sudah berkorban itu untuk kita. Yang kedua, roti yang dimaksud menegaskan bahwa jiwa kita membutuhkan Kristus. Inilah penekanan kedua. Kita membutuhkan Kristus. Sebagaimana kita tahu, roti biasa itu berperan penting bagi tubuh. Demikian pula Kristus, sang roti surgawi. Dia adalah jalan kehidupan bagi jiwa kita. Dan sebagaimana tubuh kita tidak bisa hidup tanpa roti, tanpa diberikan asupan, demikian juga kita tanpa Kristus. Jiwa kita memiliki banyak kebutuhan, teman-teman. Kebutuhan akan kasih karunia-Nya, pimpinannya, dan penyertaannya. Inilah ajakan Yesus yang kedua, bahwa kita diajak menghayati Kristus sebagai kebutuhan kita, sesuatu yang tidak bisa lepas dari diri kita. Teman-teman, jika kita melihat ayat 50, disinilah murid-murid mulai meragukan perkataan Allah. Perlu diketahui sebelumnya bahwa murid-murid yang dimaksud dalam Injil Yohanes ini adalah 12 murid dan di luar 12 murid. Jadi, mereka yang dikategorikan sebagai meragu, yang tidak percaya adalah mereka yang di luar 12 murid. Mereka ragu karena kebingungan akan perkataan Yesus yang tadi kita bahas di ayat 56. Karena peristiwa penyalipan belum terjadi. Tetapi seperti yang tadi saya ungkapkan, bahwa sesungguhnya iman kita pun bisa mempercayai bahwa kehidupan kita ini milik Allah, dari Allah. Maka seharusnya kita tidak perlu ragu. Jadi baik mereka tahu ataupun tidak tahu akan kematian Yesus kelak, sikap mereka sudah menggambarkan sikap yang tidak benar-benar mengimani perkataan Yesus. Mungkin mereka meragukan kuasa Yesus. Sebab bila kita membaca perkataan tersebut, sebenarnya kita bisa melihat itu bukan perkataan yang keras, teman-teman. Ia berkata-kata di bait suci. Bait suci pada zamannya adalah tempat yang sangat kudus, sangat sakral. Sehingga di situ pun Yesus pasti mempertanggungjawabkan apa yang dia perkatakan. Dan ketika di bait suci, Yesus pasti mengutarakan perkataan tersebut dengan cara mengajar. Jadi perkataan tersebut bukanlah perkataan yang sulit untuk dimengerti. Maka bukan perkataannya mungkin yang keras ya, tetapi murid-murid yang mengeraskan hatinya. Dan lagi Yesus adalah yang ilahi dan juga yang manusiawi. Dia walaupun dalam bentuk ragawi bersama-sama murid, dia tahu bahwa mereka ragu. Maka Yesus melihat keraguannya dan bertanya, apakah perkataannya menggoncangkan iman mereka? Dan Yesus berkata,
Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat bahwa ini peristiwa yang akan datang nanti. Peristiwa ketika Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Tapi mereka tidak menyadari itu pada saat itu. Lalu di ayat 63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dirinya. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Inilah teman-teman yang sudah Yesus ungkapkan bahkan sebelum kejadian itu terjadi. Disinilah kita bisa melihat bahwa dia benar-benar Allah. Dia benar-benar yang ilahi. Dia benar-benar punya kuasa. Kita yang terkadang terlalu luput dalam apa yang kita lihat. Padahal perkataan-perkataan Yesus ini sungguh menguatkan kita. Sangat memiliki pesan teologis eskatologis. Sangat memiliki pesan untuk masa depan bagi murid-murid. Tetapi mereka meragu. Dan di ayat 66 teman-teman bisa melihat bahwa mulai dari waktu itu murid-muridnya banyak yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi? Tapi 12 murid ternyata betul sebagai orang pilihan Allah. Benar-benar mengenal dan mau mengimani Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan Simon Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan kekal. Kita bisa melihat berarti Simon Petrus benar-benar menghayati perkataan Yesus dari awal. Dari pasal ini punya banyak ayat teman-teman. Jadi dari ayat pertama dia sudah benar-benar mengikutinya. Karena dia berkata, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ketika Yesus berbicara tentang daging dan darahnya, ketika Yesus berbicara bahwa dia roti hidup, Simon Petrus sudah bisa menarik kesimpulan bahwa ini memang membicarakan kehidupan yang kekal, baik untuk kami dan demi kemuliaan Yesus. Dari sini dua pesan itu sudah terlihat jelas. Pertama, kita diajak untuk menyatu dengannya. Kita dapat melihat bahwa kita perlu menyatu dan menjadikan Yesus sebagai kebutuhan jiwa kita. Menyatulah dengan Kristus yang telah bersedia merupa sama dengan kita untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dengan kita menyatu di dalam Kristus, kita akan menghidupi kehidupannya. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupannya yang penuh kasih. Kehidupannya yang benar-benar setia, kehidupannya yang rela berkorban. Dengan menyatu dengan Kristus, kita dikuatkan, kita dimampukan menjalani kehidupan yang penuh dengan pergolakan. Yang kedua, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita diajak untuk menghayati kehadirannya sebagai kebutuhan kita. Berarti dia memanglah sumber hidup yang memampukan kita terus melangkah dengan segenap kekuatan yang sudah dia berikan kepada kita. Dan satu lagi teman-teman, yang ketiga, kalau teman-teman membaca perikop ini secara full, kita bisa melihat bahwa luar biasa kasih Yesus itu kepada kita. Dia memberikan kita pilihan. Kita bisa memilih untuk menjalankan atau tidak menjalankan
apa yang sudah Yesus perkatakan itu. Dia memberikan bagian kita juga. Dia bukan Allah, dia bukan Yesus yang memaksakan kehendak. Maka sekarang pertanyaannya, apakah kita mau percaya dan mau menaati perkataannya? Jika kita meyakininya, dia berjanji, kita akan hidup selama-lamanya bersama Kristus. Selama-lamanya di sini maksudnya adalah jiwa kita hidup kekal dan abadi bersama Kristus. Perkataannya ini bertujuan untuk menguatkan, bukan menggoyahkan murid-murid. Di sini Allah justru ingin murid-murid semakin kuat, semakin yakin, dan yakin bahwa ada jaminan hidup kekal jika mereka percaya kepada Yesus yang akan mengorbankan dirinya nanti untuk disalib. Teman-teman, memang keraguan kerap menghampiri kita. Saya rasa di kehidupan kita pun seperti itu. Ketika kita mendapat banyak panggilan, ketika kita mendapat banyak sebenarnya sebuah pertanda melalui perkataan-perkataan Kristus di dalam hati kita, kita sering menolak, kita sering meragukan hal tersebut. Tapi setelah kita membaca perikop ini, marilah kita semakin yakin untuk memegang janji Allah yang akan menguatkan setiap kita. Melalui Kristus, Ia telah menyatu dengan kita, memampukan setiap kita untuk kuat berjalan menyusuri kehidupan. Maka teman-teman, mari jangan ragu untuk mengimani setiap perkataannya. Ia sendiri telah berjanji, jika kita benar-benar menghayati, menghidupinya sebagai roti hidup, kalau kita mau menyatu dengan darah dan dagingnya, maka kita akan hidup kekal selama-lamanya bersama Dia, semakin kuat dalam menyusuri perjalanan yang tak dapat kita selami ini. Dengan pimpinannya kita dikuatkan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu pada pagi hari ini di persekutuan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh kami pegang selalu saat susah maupun senang. Inilah Tuhan kami seluruh komisi remaja, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli, baiklah dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Korintus 19 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saat ini kita mau masuk ke dalam persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, yang berkenan dan yang dapat memuliakan Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau naikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, supaya bermanfaat untuk gereja dan orang yang membutuhkan. Berdoa juga untuk tangan pengelolaan persembahan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah yang telah berjalan dari awal hingga akhir. Kami mengucap syukur pada hari ini kami masih diberi kesehatan untuk dapat mengikuti ibadah walau hanya melalui virtual ini ya Tuhan. Tetapi semangat kami dalam beribadah tetap sama seperti di gereja, karena kasih setia Tuhan yang bersama dengan kita. Kami juga mau berdoa untuk persekutuan pemuda remaja, walau tidak bertemu secara langsung, tetapi kami percaya Tuhan mempererat tali persaudaraan dan kami bisa bertumbuh bersama dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan pemuda remaja yang meliputi studi, karir, mencari pekerjaan, pasangan hidup yang undur dari persekutuan, yang sedang sakit, dan masalah lainnya. Kiranya Tuhan menolong mereka dan memberi kekuatan serta penyembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pengurus Komisi Pemuda dan Remaja, baik jemaat mudanya, pengurusnya, dan program-program yang telah disusun dengan baik. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan pertolongan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, GKJ Ebenezer. Kiranya Tuhan berkati sertai gereja kami. Juga Pendeta Joko, Pendeta Rudi, dan Pendeta Adelia beserta keluarganya masing-masing. Kiranya Kau hadir, berkati serta jamaah pendeta dan sekeluarga. Juga berdoa untuk pelayanan majelis dan jemaat beserta
program-program yang juga telah disusun, kiranya Kau jamah dan berkati. Serta kami berdoa untuk pertumbuhan gereja kami di tengah-tengah lingkungan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negeri kami yang berulang tahun pada tanggal 17 Agustus kemarin ya Tuhan, yang ke-76 tahun. Kiranya Kau berkati setiap pemimpin, wakil pemimpin, serta jajarannya dan rakyat bangsa Indonesia ini supaya bisa menjadi satu di dalam kasih Tuhan. Kiranya kami juga berdoa untuk keadaan politik Indonesia supaya tetap terjaga dengan baik, dan untuk perekonomian Indonesia selama pandemi tetap stabil. Berkati juga bangsa Indonesia dan bumi ini cepat pulih dan membaik dari pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya doa yang kurang sempurna ini bisa kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah. Mari kita terus berjalan dengan mengingat siapa diri kita dan Dia yang memiliki kita. Mari kita terus meyakini bahwa Allah melalui Sang Kristus menguatkan setiap kita dalam menyusuri kehidupan ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Di dalam Dia kita akan selalu kuat. Di dalam Dia pasti akan ada kemenangan, pemulihan, dan keselamatan. Ini saatnya kita bangkit dan kuat di dalam Tuhan. Karena kita yakin, dan karena aku yakin bahwa kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, Bapa yang sangat baik, yang sungguh baik di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat satu pujian, Dia sungguh baik. Kita mau sama-sama puji Tuhan, bangkit berdiri, tepuk tangan yang semangat banget karena kita mau puji Tuhan kita yang karenanya kita masih ada di sini. Kita mau kuat sama-sama dengan Tuhan. Dia sungguh baik. Dia